Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Historiografi Indonesia sering memperlihatkan kegagalannya karena tidak ada keseimbangan antara sumber sejarah yang berasal dari dalam, yaitu history from within, dan sumber dari luar, history from outside. Nah, hal ini memang seringkali terjadi. Ya, misalnya sumber-sumber pada masa prasejarah, terutama pada masa logam, ya, sumber-sumber sejarah kita ini memang yang terbatas pada penemuan-penemuan artefak-artefak dari masa prasejarah, terutama zaman logam. Karena zaman logam di Indonesia ini ada kecenderungannya bahwa tentu mendapat pengaruh dari budaya atau tradisi kebudayaan yang hidup di kawasan Asia Tenggara. Nah, tetapi yang jelas bahwa budaya logam di Indonesia ini mencirikan adanya kebiasaan orang Indonesia yang mencampur antar logam. Artinya logam-logam di Indonesia, peralatan-peralatan logam ini seringkali merupakan campuran dari logam-logam lain. Jadi seperti senjata itu ya, keris. Jadi keris itu tidak melulu dari besi itu ya, tapi bisa juga dari campuran dari tembaga, kemudian juga dari logam-logam yang lain seperti emas gitu ya. Ada penyepuhan misalnya. Jadi itu salah satu ciri khas budaya logam di Indonesia ini adalah adanya pencampuran logam-logam itu. Nah, inilah yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia pada zaman logam. Nah, kemudian sumber pada zaman Hindu-Buddha misalnya, memang sumber sejarah yang dari dalam prasasti ini cukup banyak, meskipun masih juga banyak yang belum ditemukan. Kemudian artefak dalam bentuk bangunan-bangunan candi yang banyak rusak misalnya. Tetapi dokumen-dokumen dalam bentuk prasasti ini memang cukup banyak, ditambah lagi dokumen-dokumen dalam bentuk kakawin, kemudian kidung, ya. Ini merupakan kekuatan dari zaman Jawa kuno. Dan itu ditopang lagi dengan sumber sejarah dari luar, yaitu berita-berita dari Cina, berita-berita dari India, ya. Bahkan berita dari Arab ya. Jadi sebenarnya masa Hindu-Buddha ini termasuk masa yang paling banyak sumbernya, artinya keseimbangan antara history from within dengan history from outside ini cukup lengkap. Tetapi hal itu akan berbeda misalnya dengan zaman pada masa Islam. Sumber-sumber sejarah kita, terutama yang dari dalam, ini merupakan sumber-sumber yang dikatakan sebagai sumber-sumber filologi. Dan karena filologi, maka seringkali sumber-sumber itu dianggap bukanlah
karya yang bersifat dokumenter, tetapi lebih bersifat kepada dokumen budaya. Ya, seperti hikayat, ya, kemudian karya-karya terutama history from within ini memang banyak, ya. Nah, tetapi karena sumber-sumber history from within ini disepelekan oleh sejarawan Indonesia, maka yang terjadi sumber-sumber ini seringkali dianggap tidak memenuhi tuntutan ilmiah. Nah, sehingga banyak sumber-sumber history from within ini dianggap tidak ada dan tidak digunakan sebagai sumber sejarah. Nah, memang betul bahwa karya-karya Babat dan sejenisnya ini memang bukan karya sejarah yang sudah jadi, ya, karena memang di sini terjadi semacam perubahan. Nenek moyang kita itu menulis itu dengan perubahan bahasa, terutama tidak lagi menggunakan bahasa sehari-hari dalam penuturannya, tetapi dengan menggunakan bahasa-bahasa tingkat kedua seperti bahasa sastra. Nah, karena bahasa sastra itu menggambarkan simbol-simbol, maka sebenarnya bahasa itu sudah berubah pada tataran makna. Jadi kalau bahasa sehari-hari itu masih pada tataran arti atau meaning, sedangkan tataran yang kedua itu meaning of meaning atau makna atau significance, ya. Jadi ini justru lebih sulit bagi sejarawan untuk memahami karena di dalamnya ada simbol-simbol, ya, yang belum tentu sejarawan itu bisa memahami apa yang berlaku pada masanya itu. Nah, akhirnya history from within pada masa ini seringkali diabaikan. Nah, padahal history from within ini sangat penting, ya, karena memang kalau dilihat untuk sumber sejarah konvensional ini belum mencukupi, ya, maka karena konvensional itu harus jelas, ya, kapan waktunya dengan jelas, tempatnya di mana dengan jelas, dan siapa tokohnya juga dengan jelas. Nah, sumber Babat dan teman-temannya itu tidak bisa menyatakan dengan jelas siapa pelakunya, apakah dia tokoh historis, apa tokoh legendaris, kemudian di mana itu terjadi, dan kapan terjadinya. Nah, ini seringkali tidak bisa memenuhi tuntutan itu. Tetapi, sekali lagi, history from within ini sebenarnya bisa memberikan sumbangan yang lain pada penulisan sejarah yang bukan sejarah konvensional. Jadi bisa menyumbang penulisan sejarah tematis seperti sejarah kebudayaan, sejarah seni, sejarah religi, kemudian sejarah mentalitas, sejarah intelektual, sejarah ide-ide. Nah, ini saya kira suatu wilayah penelitian yang belum dikerjakan oleh para sejarawan Indonesia. Jadi sekali lagi history from within ini harus digauli sedalam-dalamnya, digauli dengan sungguh-sungguh
agar bisa hamil dan kemudian bisa melahirkan karya-karya sejarah yang beraneka rupa tematis ya, terutama yang berwawasan kebudayaan lokal, dan hal itu akan memperkaya sejarah Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.